pakai laptop. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberi kenikmatan sehat dan sempat pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan materi tadabbur surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq itu artinya terpecah, ya, atau terbelah. Baik, sambil nunggu peserta yang lain mungkin kita baca Qur'annya dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan am tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Baik, terjemahnya ya. Idzas sama'u syaqqat. Jadi idza apabila as-sama'u langit insyaqqat terbelah. Wa adzinat dan langit itu tadi ya patuh li rabbiha pada Tuhannya wa huqqat. Huqqat itu dari haqqo itu kan artinya benar, mesti gitu ya. Nah, maksudnya ya yang semestinya patuh gitu. Karena seluruh alam ini kan patuh pada Allah ya. Jadi Allah yang menundukkan siang malam, wasakhkhara lakumul laila wan nahar, syamsa wal qamar ya. Nah, jadi Allah yang menundukkan, maka sudah semestinya, sudah sepatutnya
langit itu pun patuh kepada Allah. Wa idzal ardu, dan ketika bumi mudat. Mudat itu, madda itu kan artinya meratakan atau menghamparkan ya. Jadi mudat itu dihamparkan atau diratakan. Wa alqot, alqo itu artinya, asli artinya kan menyampaikan ya. Maksudnya di sini bisa diartikan alqo itu melemparkan atau nah, jadi wa alqot bisa diartikan memuntahkan atau di sini dan dilemparkan ya. Mafiha, apa yang ada di dalamnya, watakholat, dan menjadi kosong. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nah, demikian juga dengan langit tadi yang mana patuh kepada Tuhannya ya, dan sudah semestinya memang patuh. Begitu juga dengan bumi ya, sebagaimana langit itu semestinya patuh pada Allah, pada Tuhannya, maka bumi juga demikian ya. Lalu ya ayuhal insanu, wahai manusia, innaka, sesungguhnya kamu, kadihun. Kadihun itu artinya mungkin kayak ngos-ngosan gitu ya. Bekerja keras. Ila robbika, menuju Tuhanmu. Ya, jadi kalau bersungguh-sungguh bekerja keras dalam menuju Tuhan, kadahan ya, dengan upaya, dengan kesungguhan, dengan kerja keras, itu famulaqi, maka akan menemuinya. Menemuinya di sini ya bisa diartikan dengan akan menerima pembalasan ya dari perbuatan baik atau buruk yang dilakukan. Nah, kemudian fa'ammal ilsanu, maka fa'amman utia, jadi barang siapa yang diberi, jadi di akhirat nanti kan akan diberi kitab kan. Fa'amman utia, maka adapun orang yang diberi kitab catatannya itu, kita bahu biyamini, dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasiro, maka dia akan recording in progress. Maka dia akan diperiksa. Yuhasabu itu artinya dihisab atau diperiksa, hisaban yasiro, dengan hisab yang mudah. Sebaliknya wa amma wayang qalibu, ya, wayang qalibu, dan dia akan kembali ila ahlihi, kepada keluarganya, masruro. Jadi bisa keluarga, bisa kaum ya di sini artinya itu. Masruro. Masruro itu dengan gembira gitu. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang-orang yang diberi kitab dari belakang itu ya. Fasaufa yad'u thubura, nanti dia akan berteriak. Yad'u itu kan artinya memanggil ya. Atau bisa diartikan berteriak. Thubura, celakalah aku gitu. Wa yasla sa'ira, dan nanti akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masruro, ya karena dia dulu itu ya fi ahlihi, pada keluarganya atau kaumnya itu tadi ya,
masruro. Ya dia tuh bergembira ketika dulu di dunia karena sama-sama kafir gitu. Innahu sesungguhnya dia dhonna mengira atau menyangka anlan yahur. Jadi tidak akan kembali. Bala, bukan demikian. Inna robbahu sesungguhnya Tuhannya kana bihi basiro, pada apa yang dilakukan itu pasti Tuhan maha mengawasi, maha melihat. Nah, fala uqsimu bisyafaq. Sungguh aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, syafaq. Walaili dan demi malam, wa mawasak dan apa yang diselubunginya. Jadi wasako di sini fi'il ya. Wanya bagian dari huruf itu. Wal qamari dan bulan idza tasak apabila jadi purnama. Latar kabuna sungguh kamu melalui tingkat akan melalui gitu ya tobakon an tobak. Jadi tobakon an tobak itu bertingkat-tingkat. Ya, jadi maka tadi pengantarnya itu ya dalam hidup ini kita never flat gitu. Jadi pasti dalam kehidupan ini ya ada tangga naik turun gitu. Ya ada kalanya kita bahagia, tidak lama setelah itu juga sedih gitu kan. Ada kalanya mendapatkan apa namanya nikmat berupa kebahagiaan, tapi setelah itu kita akan diuji. Nah, itulah dalam hidup ini. Fama lahum la yu'minun, mengapa mereka tidak beriman? Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka mereka tidak bersujud. Balilladzina kafaru yukadzibun, tapi orang-orang kafir atau bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Wallahu a'lamu bima yu'un, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Fabashirhum, maka berilah kabar gembira bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Illalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati dan beramal soleh, lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka itu pahala yang tiada putusnya. Nah, baik Mbak Novi, mari kita masuk ke kitabnya dulu, nanti baru kalau ada tambahan-tambahannya. Oke. Nah, jadi ayat yang kita baca, surat Al-Insyiqaq yang kita baca itu tadi, jumlahnya ada 25 ayat. Ya. Insyiqaq itu artinya terbelah atau terpecah. Nah, li'anna allaha dzakara fi matla'iha hadhil alamah min alamati yaumil qiyamah. Kenapa dinamakan surat Al-Insyiqaq? Karena Allah menyebut ya di awal ayat, di awal surat itu kan idzas samaun syaqqat. Nah, kalau ibu bertanya loh, insyaqqat kok jadi insyiqaq? Nah, itu perlunya belajar sorof ya. Jadi kalau namain suratnya insyiqaq itu terambil dari insyaqqa, yansyaqqu itu fiilnya. Kalau insyiqaq itu masdarnya. Ya. Nah, dinamakan surat ini karena di pembukaan surat itu Allah menyebutkan idzas sama'u, ketika langit insyaqqat terpecah. Nah, ini menjadi apa? Hadhil alamah min alamati yaumil qiyamah. Jadi bumi terpecah itu atau terbelah itu menjadi apa namanya? Tanda. Alamah itu artinya tanda. Salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Ya. Nah, kemudian apa pembahasan utama dari surat ini? Inkisyaful a'mali yaumal qiyamah. Inkisyaf itu kan artinya membuka. Jadi dibukanya
amalan-amalan gitu ya pada hari kiamat nanti. Atau ditampakkan, inkisyaf itu dibuka, ditampakkan gitu. Amalan-amalan pada hari kiamat nanti. Kemudian yang pertama, apa tema-tema dalam surat Al-Insyiqaq ini? Karena kalau kita baca tadi kan ada yang sekilas itu agak tidak bersambung dengan ayat sebelumnya ya. Nah, apa namanya? Sampai mana tadi? Nah, jadi misalnya tadi bicara tentang fenomena alam yang menjadi tanda kiamat, gitu ya. Jadi misalnya idza samaun syaqqat, lalu sampai wa adzinat li rabbiha wa huqqat, gitu kan. Itu temanya tentang fenomena alam yang akan terjadi nanti. Jadi ketika kiamat itu apa bumi terbelah, apa namanya? Bumi terbelah apa? Langit terbelah, bumi diratakan. Apakah bumi diratakan itu misalnya karena gunung-gunung itu kalau di surat Al-Qari'ah itu kan disebutkan ya. Jadi watakunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung pun berterbangan gitu kan. Nah, apakah itu terus menjadikan bumi rata misalnya seperti itu ya? Nah, itu kan sampai wa adzinat rabbika wa huqqat itu tadi. Nah, lalu kemudian ada panggilan kepada manusia ya dan dikabarkan di situ bahwa siapa yang bersungguh-sungguh yang bekerja keras untuk menemui Tuhannya, untuk menuju Tuhannya, maka nanti akan menemuinya, menemui apa balasan dari kerja kerasnya untuk menuju Tuhan itu tadi. Nah, lalu dikisahkan tentang kitab, ya kan? Ada 3 macam orang cara menerima kitab itu kan? Ada yang dari depan, ada yang dari belakang, ada yang dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri, ada yang dari balik punggung. Gitu. Nah, kemudian dijelaskan di situ apa namanya? Apa akibat dari penerimaan kitab itu tadi. Jadi dari caranya menerima kitab itu tadi diketahui ini dia apakah amalan baik yang dilakukan ketika di dunia ataukah amalan buruk yang dilakukan di dunia. Nah, setelah itu dibahas lagi tentang fenomena alam lagi. Allah bersumpah dengan menggunakan kata syafaq, cahaya merah gitu kan. Malam, lalu bulan gitu. Nah, terus kemudian setelah itu dibahas lagi mungkin ya tema yang sedikit berbeda tentang keadaan manusia yang melalui tahapan-tahapan dalam kehidupannya dan juga diibaratkan seperti naik tangga itu ya ada naik ada turun gitu ya. Jadi nggak datar aja dalam hidup ini. Nah, itu jadi tema-temanya ya. Nah, sekarang kita kembali ke kitab ini. Yang pertama di ayat 6. Ya, jadi di ayat 6 di situ disebutkan ayat 6 tadi bunyinya. Ayat 6 bunyinya, ya ayyuhal insanu, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Jadi kalau kamu bekerja keras untuk menuju Tuhanmu, maka nanti akan bertemu dengannya. Nah, itu di ayat 6. Ini pembahasannya apa? Kembali ke kitabnya lagi, Mbak Novi. Di situ disebutkan bayanu ahammiyatil amal wa ikhlasun niyati bihi. Jadi ayat ini menjelaskan tentang pentingnya beramal. Ahamiyah itu bahasa kerennya itu urgensi gitu. Pentingnya kita beramal di dunia ini wa ikhlasin niyah dan diiringi dengan keikhlasan niatnya. Ya, karena kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini nanti akan ada balasan di akhirat. Sehingga kita tidak karena dunia,
ya, tidak karena ingin dipuji, tidak karena popularitas, tidak karena lain-lain. Ya, jadi kita ikhlas, kita murnikan niat kita dengan beramal itu untuk mengharap ridho Allah, bahwa nanti di akhirat itu Allah yang akan membalasnya. Nah, kemudian yang kedua, ayat 7 dan ayat 13. Nah, itu tadi ayat 7 dan ayat 13. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Ini 7 sampai 13 lah ya. Sampai ayat yang berbunyi innahu kana fi ahlihi masrura. Nah, ini tema yang kedua. Di sini dibahas tentang apa? Bayanu, kembali ke kitabnya lagi Mbak Novi. Bayanu jazail muttaqin wa jazaul kafirin. Jaza kan artinya balasan ya. Nah, itulah balasan orang yang beriman, orang yang bertakwa dengan orang kafir. Kalau orang beriman, kitabahu biyaminih, menerima kitab dengan tangan kanan, lalu kitab itu diterima dengan mudah, lalu dia nanti akan menemui keluarganya atau kaumnya dengan gembira. Ya, dan ya tentunya keluarga dan kaumnya yang sama-sama beriman. Ya, jadi wayang qalibu ila ahlihi masruro. Dia akan kembali kepada keluarganya, kepada kaumnya dengan bergembira. Nah, sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Nah, ini balasan bagi orang kafir. Dia akan menerima kitab itu dari balik punggungnya. Ya. Nah, ini dari belakang. Zohrun itu kan artinya punggungnya. Dari belakang. Fasaufa yad'u thubura, dan dia kemudian akan mengatakan, wah celaka ini. Wa yasla sa'iro, dan akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Lalu apa? Innahu kana fi ahlihi masrura. Nah, kalau yang awalnya itu yang qalibu ila ahlihi masrura, yang ini kana fi ahlihi masrura. Jadi dia itu ini mungkin nanti juga mungkin bisa kita cari referensi ya terkait dengan analisis bahasanya ya. Kan sama-sama fi ahlihi masruro. Tapi yang pertama tadi yang qalibu ila. Nah, kalau ini innahu kana fi ahlihi masruro. Karena itu kan fi'il madhi, apa yang sudah berlalu ya. Jadi sungguh dia dahulu di dunia itu bergembira dengan keluarganya ya, tapi ya bergembira karena kekafirannya gitu. Bergembira maka ada istilah apa? Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini ibarat penjara bagi orang-orang mukmin ya, dan surganya orang-orang kafir. Karena mereka nggak ada batasan-batasan kan. Ya mohon maaf misalnya nggak harus bangun pagi buat sholat gitu kan. Nggak ada pantangan-pantangan makanan ini yang haram. Dia bisa melakukan apa saja gitu. Kalau kita sebagai orang beriman, ya seperti di penjara. Tapi kalau bagi orang kafir ya kayak surganya, kayak dia bisa melakukan apa saja. Jadi ada istilah itu dunya si jenul mukmin. Dunia ini adalah ibarat penjara bagi orang beriman. Karena kita dalam melakukan sesuatu ada aturan, ada batasan, ada rules ya, yang mana kita lakukan, mana yang nggak boleh dilanggar. Minuman haram, ya gitu ya, bukan hanya minuman, makanan haram kita tidak boleh melakukan hal-hal yang keji, kita tidak boleh. Kita harus melakukan ibadah ya, yang itu bagi sebagian orang berat dilakukan. Bangun pagi, subuh-subuh ya, itu yang umum aja. Nah, apalagi kalau kita ingin menambah nafilah-nafilah kan, mestinya bangunnya ya sepertiga malam sebelum subuh, memperbanyak doa dikit. Bagi sebagian orang kan itu berat untuk melakukan. Nah,
Bagi orang yang kafir, ketika dia di dunia itu bergembira eh, dengan apa ya? Ya dengan kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan yang dia lakukan gitu. Nah, tapi nanti ketika di akhirat dia akan utia kita bahu waro al-zohri. Akan mendapati menerima kitabnya itu dari belakang punggung dan itu apa namanya? Menjadi balasan dari orang kafir itu tadi. Kenapa di ayat berikutnya akan disebutkan yasla sa'iro akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oke, berikutnya Mbak Novi balik ke kitab lagi. Nah, sekarang di ayat 19 ya. Ayat 19 itu tadi yang mungkin menjadi pokok pembahasan kita yang tadi saya share narasinya ya. Latar kabunda tobakon am tobak. Sungguh kamu akan jalani tingkat demi tingkat. Mbak Novi belum dipindah? Ke kitab Mbak, ke kitabnya. Nah, jadi ini, ayat 19 ini kan. Bayanu sunnatillahi ta'ala al-kauniyah fi taghyiril ahwal. Jadi di sini di sana di ayat 19 ini kalau kita artikan tadi kan sungguh kalian kamu ya akan menjalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan ini. Nah, tingkat demi tingkat itu ya bisa dari proses kehidupan manusia, misalnya dari setetes mani dilahirkan, melalui masa kanak-kanak, remaja, dewasa, manula, gitu kan? Dari hidup menjadi mati, lalu nanti akan dibangkitkan kembali. Itu kan tahapan-tahapan yang dihadapi oleh manusia, dialami oleh manusia. Tobakon am tobak. Nah, itu bisa dalam satu makna itu. Atau bisa dengan makna lain bahwa dalam hidup ini tidak terus mendatar hidup ini. Ya never flat itu tadi. Jadi pasti akan ada tangga yang kita lalui. Kadang naik, kadang turun. Kadang kita dapat anugerah, kemuliaan gitu ya. Tidak jarang setelah itu kita akan diuji ya sampai berada pada titik terendah mungkin dalam hidup kita menghadapinya gitu. Nah, ini bayanus sunnatillah. Nah, ini semua itu adalah sunatullah. Memang kehendak Allah menciptakan seperti itu ya. Al-kauniyah semesta ini fitaghyiril ahwal dalam mengubah keadaan itu. Gitu. Jadi ada pergantian kondisi lah kira-kira. Taghyir itu kan perubahan, ahwal itu kondisi atau keadaan. Jadi ada perubahan keadaan. Ya, hidup ini tidak mungkin tidak ada perubahan. Gitu ya. Oke. Itu sebagaimana disebutkan di ayat 19. Nah, sekarang di ayat 23. Wallahu a'lamu bima yu'un. Yu'un itu kalau akar katanya berarti wa'a, wawu ain ya ya. Wa'a kemudian menjadi au'a yang menyembunyikan. Jadi wallahu dan Allah a'lamu maha mengetahui ya bima yu'un jadi apa yang disembunyikan dalam hati mereka. Nah, di sini kembali ke kitab lagi Mbak Novi. Ayat yang bentuknya yu'un ayat 23 itu maknanya adalah bayanu qudratillahi ta'ala wa annahu ya'lamu ma fis sudur. Jadi menjelaskan tentang kodrat atau kekuasaan Allah. Wa annahu ya'lamu dan sesungguhnya dia Allah itu mengetahui ma fis sudur apa yang ada di dada manusia, di dada makhluk. Oke, sekarang berikutnya Mbak Faidah-Faidah. Ya. Fawaidu wa lataifu haula surah al-mubarakah.
Yang pertama, jadi apa faedah kita belajar atau mengkaji surat ini ya? Yang pertama adalah al-farhatul haqiqiyatu wasururul haqiqiyu indal fauzi bil jannati man tuhibbu. Jadi kebahagiaan yang hakiki, ya al-farhatul hakikiyah itu tadi, wasururul hakiki, ya, artinya sama sih. Farhah dan surur itu kan artinya kebahagiaan atau kegembiraan gitu. Yang hakiki itu adalah indal fauzi bil jannah. Ketika seorang hamba itu nanti masuk ke surga gitu ya. Ma'a man tuhabbu kayaknya itu. Tuhabbu itu yang dicintai. Kapan hari saya udah bahas belum ya di kelas ini. Jadi di surat Al-Baqarah ayat berapa 35 mungkin ya. Itu kan ada uh, alladzina aman wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar itu ya. Ulama ruziqu minha min samaratin. Mungkin Mbak Novi bisa bukakan ayat 35 kalau nggak salah ya. Rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl itu ya. Jadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu kan nanti akan mendapatkan surga ya kan? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oh, bukan ya Mbak. Sebelum itu apa ya? Sebentar. Ayat berapa ya? Bukan 35 berarti. Sebentar. Ayatnya 25 Mbak, bukan 35. 25. Ya kan? Nah, jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu nanti kan akan mendapatkan surga-surga, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini berikan, sampaikan berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, berbuat baik. Maksudnya bagi mereka itu surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Nah, setiap kali diberi rizki, ya, berupa buah-buahan di surga itu, mereka akan mengatakan, oh ini yang dulu dikasih waktu di dunia gitu kan. Wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Lalu walahum fiha azwajum mutahharah. Mereka itu juga akan mendapatkan, nah ini kan terjemahnya mungkin ini perlu direvisi juga. Kalau azwaj di sini diartikan istri-istri, lah gimana dong kalau yang istri di surga masa dapat istri juga gitu. Jadi azwaj di sini ini perlu direvisi, artinya pasangan. Maknanya adalah baik laki-laki maupun perempuan ya nanti di surga itu akan mendapatkan pasangan. Atau ada yang mengatakan bidadari dan bidadara itu. Nah, yang disucikan. Yang disucikan itu artinya terbebas dari aktivitas yang dikeluarkan oleh lubang-lubang yang ada pada manusia ini. Mohon maaf, kita ini kan semua lubang kita itu kan mengeluarkan hal-hal yang ya kalau dibilang sih sesuatu yang menjijikkan ya. Ya baik dari lubang mata misalnya, dari hidung, dari telinga, dari mulut, ya bahkan dari dua jalan yang lain itu juga gitu kan. Nah, tapi nanti di surga itu mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan. Jadi tidak lagi ada maaf kayak meludah ya atau uh, pipis gitu BAB keluar dari telinga atau maaf sampai beleken gitu nggak ada. Karena disucikan itu. Wahum fiha khalidun. Dan mereka kekal kan. Nah, mananya apa di sini Bu Ibu? Jadi kita garis bawahi pada kata azwajum mutahharah.
nanti akan diberikan pada orang yang beriman dan beramal soleh itu pasangan-pasangannya yang disucikan. Nah, kalau pasangan ini kita bisa bertemu dengan pasangan di dunia, dengan keluarga kita, gitu. Nah, itulah kembali ke kitab lagi Mbak Novi, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya menurut pengarang buku ini ya. Al-farhatul haqiqiyatu wasururul haqiqi indal fauzi bil jannati ma'aman tuhab. Jadi kebahagiaan yang hakiki, yang sesungguhnya ya, itu adalah ketika di surga nanti kita dipertemukan dengan orang yang kita cintai. Kemudian yang kedua, ad-dunya mutaqallibatun bi ahliha fala yambaghi rukunu ilaiha. Jadi ad-dunya mutaqallibah. Dunia ini berubah-ubah. Ya, bolak-balik gitu. Maka ada dunia terbalik. Itu dia mungkin terinspirasi dari latar kabun tobakon am tobak tadi ya. Jadi kan ada film apa itu yang di TV itu ya, dunia terbalik. Jadi kan dunia ini memang akan berubah-ubah. Bi ahliha, oleh penduduknya, penghuninya. Jadi berubah-ubah itu bisa berarti yang sudah waktunya ya ada regenerasi lah gitu ya. Fala bagi rukunu ilaiha. Maka karena dunia ini berubah-ubah, menurut pengarang kitab ini nggak usah lah terlalu berlebihan gitu. Tunduk kepada dunia. Ini mungkin ruku ya, ruku atau rukun ya. Itu bisa. Jadi jangan terlalu tunduk gitu pada dunia karena dunia ini berubah-ubah. Nah, kemudian yang ketiga itu mengkaji ayat 6 ya. Ayat 6 bunyinya. Tadi ayat 6 itu tadi yang bersungguh-sungguh menuju Tuhan itu tadi ya. Bersungguh-sungguh menuju Tuhan itu. Nah, itu tadi lah. Kembali ke kitabnya lagi, Mbak. Jadi la makana wala waqta. Tidak ada tempat dan tidak ada waktu lil ghaflah untuk berlalai-lalai. Ghaflah itu artinya lalai. Wal batalah ya sama sih untuk cuman melalaikan atau apa sih? Ya lalai lah ya. Fi ummatil Islam. Dalam tubuh umat Islam itu tidak ada tempat dan waktu untuk melalaikan segala sesuatu. Jadi kita bersungguh-sungguh gitu, berupaya bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini tidak untuk dilalaikan, tidak untuk bersantai-santai, tapi kita akan bersungguh-sungguh bekerja keras untuk menuju Allah. Nah, kemudian yang keempat, ayat fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ya niscaya akan dihisab dengan hisab yang mudah. Itu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nuqishal hisaba udziba. Jadi kata Aisyah, siapa yang mengabaikan hisab, maksudnya membantah. Nukisha itu kan dari nakosha ya. Nakosha itu terus menjadi munakosha itu. Munakosha itu kan sebetulnya artinya kan ya bisa diartikan kayak berbantah-bantahan gitu ya. Atau berdiskusi. Ya, bisa berarti berdiskusi, bisa juga berarti berbantah-bantahan. Jadi siapa yang membantah adanya hisab di akhirat kelak itu udziba. Dia akan diadab. Ini menurut Aisyah. Rasulullah bersabda begitu. Nah, lalu Aisyah bertanya, "Alaisa qalallahu fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Wahai Nabi, bukankah Allah berfirman bahwa nanti itu akan ada segolongan orang yang dihisab dengan hisab yang mudah gitu. Lalu apa jawaban Rasul?
laisa dzaka bil hisab. Maksudnya itu berarti dia nggak membantah hisab gitu. Tapi yang dimaksud dia membantah hisab itu walakin dzalikal arad. Arad itu artinya itu adalah semacam pemaparan gitu. Manu kisal hisaba yaumal qiyamah udziba. Nah, jadi kalau ada yang bilang ya nanti kan di neraka itu maksudnya di akhirat itu kan akan ada hisab yang ringan gitu. Nah, itu tadi karena Rasulullah bersabda begitu terus kata Aisyah, "Lah bukankah ada ayat yang menjelaskan bahwa nanti itu akan ada hisab yang ringan gitu." Nah, kata Rasul itu bukan bantahan. Itu adalah pemaparan bahwa nanti itu akan ada hisab. Nah, jadi manu kisal hisabah yaumal qiyamati udziba. Siapa yang meragukan atau membantah adanya hisab di hari kiamat nanti, maka dia akan diadab. Nah, kemudian itu tadi latar kabunna tobakon amtobak. Sungguh kamu akan melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan ini. Nah, di sini apa artinya? Yuqallibullahu ta'ala ahwalal khalqi. Bahwa Allah itu akan membolak-balikkan keadaan makhluk. Ya. Fid dunya, di dunia ini. Li'alla yarkanu ilaiha. Supaya manusia itu enggak condong banget ke dunia gitu. Karena ya misalnya kita tuh mau sedih berlebihan, ya besok juga insya Allah Allah akan ganti dengan kebahagiaan gitu. Yang berbahagia, yang lagi seneng-seneng juga jangan kebangetan senengnya gitu. Karena juga nanti akan ada ujian. Jadi maka di sini dikatakan jangan terlalu mencondongkan diri kepada dunia. Karena dunia itu ya dibolak-balikkan sama Allah keadaannya. Wala yattakhidhuha mustaqirron. Terus jangan juga dijadikan sesuatu yang kekeh gitu. Mustaqirron itu kan korro, yakiru itu artinya teguh atau kukuh. Jadi kayak itu jadi sesuatu yang mustaqiron itu bisa juga diartikan tempat tinggal. Jadi seakan-akan mengira, menyangka bahwa dunia ini segalanya. Jadi yang dicari dunia aja gitu. Terus terlalu kekeh dengan dunia. Nah itu menurut penjelasan dari buku ini, dari kitab ini jangan lakukan itu. Faja'alaha ghairu mustaqirah. Ya, jadi udahlah santai aja. Kalau kata orang Malang tuh woles. Jadi kan ya dunia perlu ya kalau kita ini di dunia nggak melakukan hal-hal keduniaan kan juga nggak imbang gitu. Tapi jangan itu kemudian menjadi sesuatu yang kita perjuangkan betul, yang kita sampai ngoyo hanya ngejar dunia gitu. Likaunil khalqi fiha ala wajar. Ya, karena kaunil khalqi keadaan makhluk itu ala wajal. Jadi nanti berubah-ubah itu tadi. Wa ala hadar. Jadi tidak dalam satu keadaan akan berubah-ubah. Nah, qala Ibnu Abbas fi tafsiri hadhil ayah. Jadi Ibnu Abbas, jadi kalau ada tafsir dari Ibnu Abbas itu relatif bisa diterima ya karena Ibnu Abbas itu kan sepupunya Nabi yang sejak kecil ngintil sama Nabi gitu. Sehingga kalau Nabi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran ya yang menjadi tafsir, itu Ibnu Abbas banyak diterima periwayatannya. Nah, Ibnu Abbas ini menafsirkan ayat ini halan ba'da halin. Jadi tobakon atau tobak itu kalau arti letterleknya kan tahapan-tahapan itu tadi. Nah, tahapan-tahapan itu bisa diartikan tahapan kehidupan manusia dari
Itu tadi ya, masih dalam rahim, kemudian lahir, terus melalui proses kehidupan dari bayi gitu kan, balita, kanak-kanak dan seterusnya itu. Nah, bisa juga ini kalau menurut tafsir dari Ibnu Abbas, tobakon an tobak itu artinya halan ba'da halin. Jadi satu keadaan menuju pada keadaan yang lain. Wa qala ghairuhu. Nah, sementara menurut mufassir yang lain disebutkan tobakus sihah wa tobakul marad. Jadi dari tahapan sehat nanti ada kalanya menghadapi tahapan sakit. Tobakul ghina wa tobakul fakri. Jadi ada tahapan kaya, lalu tahapan miskin. Tobakul amni wa tobakul khauf. Ada kalanya hidup dalam kedamaian, ketentraman, keamanan. Namun ada kalanya hidup menghadapi ketakutan. Ya terkadang kita itu untuk menghadapi satu obsesi gitu ya, atau keinginan, cita-cita misalnya, itu pun kan harus menghadapi sesuatu yang menakutkan juga gitu. Ya misalnya, kan karena saya ini sering berhadapan dengan dunia akademik misalnya. Nah, kalau orang ingin mencapai pada gelar tertinggi misalnya jadi profesor, atau misalnya dimulai aja lah dari mahasiswa mau lulus skripsi kan. Nah, dia itu kan harus melalui tobakon antobak tadi. Jadi dia harus bersusah payah dulu ngerjain skripsi. Setelah itu nanti dia akan ketemu pembimbing, akan diuji. Nah, itu kan dia melalui tahapan kayak roller coaster itu. Jadi ada seneng, susah, habis itu takut dulu gitu kan. Nah, nanti setelah lulus skripsi ya dia lega, seneng gitu kan. Nah, jadi tahapannya dia kerja keras, ada perasaan bercampur di situ. Karena misalnya nemuin dosen juga butuh mental ya. Gimana cara ngubunginnya, gimana ketemunya dan lain-lain. Nah, nanti ketemu pada tahapan dia diuji skripsi. Mungkin bisa sampai semalam nggak tidur, berapa hari kepikiran gitu kan. Nah, nanti endingnya dia bahagia. Kan? Dia bahagia bisa meraih gelar itu, mempertahankan skripsinya misalnya. Lalu kemudian dia di wisuda, dia bahagia. Setelah itu dia akan menghadapi lagi tahapan sedih, cari kerja misalnya ya kan. Nah, nanti dapat kerja, bingung lagi setelah ini ngapain, nikah nanti dia bahagia lagi, akan ketemu lagi mengandung misalnya, menghadapi kepayahan. Setelah itu punya anak. Nah, itulah tahapan-tahapan hidup manusia. Ya, jadi tobakol amni wa tobakol khauf. Jadi ada tahapan sedih, ada tahapan susah, ada tahapan gembira, ada tahapan posisi aman. Aman bisa misalnya aman keuangan misalnya. Nah, terus nanti ada satu masa misalnya tahapan kesusahan gitu. Jadi tobakol khauf itu kan kalau kita kembali kepada ayat yang menjelaskan bahwa manusia itu akan diuji dengan khaufi wal ju', ya kan? Jadi rasa takut dan kelaparan. Gitu. Walana bluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i itu wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat. Babasyiris sabirin. Jadi benar-benar kalian itu akan diuji dengan sesuatu yang menakutkan, kelaparan, kurang harta, gitu kan? Kurang jiwa, ya mungkin kematian gitu kan. Nah, itulah ujian-ujian. Nah, tapi babasyiris sabirin. Berilah berita gembira bagi orang yang sabar. Nah, itu akan terus dilalui oleh manusia sepanjang hidupnya. Wahakadha ila annal qallaha ta'ala. Itu kayaknya waha bukan wahu ya. Demikianlah ini sampai kita nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ibu-ibu sekalian, ternyata pas jam 9.30 pas kita menyelesaikan ini. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa membawa manfaat dan hikmah untuk saya dan ibu-ibu sekalian. Jika ada kebenaran itu semata dari Allah. Jika ada kesalahan dan kekhilafan saya mohon dimaafkan. Sebetulnya kita perlu diskusi ya untuk kelas ini ya, tapi saya selalu buru-buru kalau 9:30 udah ini. Dan nanti insya Allah kalau ada yang ingin didiskusikan bisa kita lanjutkan bicara di grup ya. Ya, baik Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Mari kita tutup dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf atas kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sister Lena. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.